Halo sobat semua, inilah Samsung Galaxy S25 FE. Pada pertengahan September tahun 2025, Samsung Galaxy S25 FE dirilis secara resmi. Di keluarga Galaxy S, seri FE adalah varian paling terjangkau yang biasanya hadir jelang akhir tahun. FE adalah singkatan dari Fun Edition, yakni varian yang ditujukan bagi penggemar yang menginginkan rasa flagship dengan harga lebih terjangkau. Samsung secara nyata mengaburkan batas antara seri FE dan seri utamanya dengan menggunakan material yang jauh lebih premium. Rangkanya memakai Enhanced Armor aluminium dan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk dimensinya lebih ringkas yakni tebal 7,4 mm dan bobot 190 gram, sehingga terasa lebih nyaman digenggam sambil tetap mempertahankan sertifikasi IP68 alias ketahanan terhadap air. Samsung tidak ingin seri FE terkesan murahan lagi. Coba tengok desain Samsung Galaxy S24 FE. Desainnya masih menggunakan rangka armor aluminium standar dan Gorilla Glass 5. Jadi secara ketahanan, Galaxy S25 FE terasa lebih baik. Kombinasi material premium dan bodi yang lebih ringkas ini tidak hanya membuat Galaxy S25 FE lebih tangguh, tetapi juga memancarkan aura kualitas rakitan yang lebih solid dan mewah dibandingkan pendahulunya. Di bagian layar, Galaxy S25 FE membawa panel dinamik AMOLED 2X 6,7 inci beresolusi Full HD+. Resolusi layarnya benar-benar bagus. Tingkat kecerahan puncak yang mencapai 1900 nit. Angka ini memastikan visibilitas layar tetap prima bahkan di bawah terik sinar matahari, sebuah aspek krusial yang seringkali menjadi kelemahan pada ponsel kelas menengah. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate adaptif 120 Hz. Sistem akan menurunkan refresh rate saat konten statis seperti membaca, demi hemat daya. Untuk mengimbangi performa dan layar besarnya, Samsung menyematkan baterai 4900 mAh pada HP ini, naik sedikit dibanding generasi sebelumnya. Meski di atas kertas kapasitasnya tidak terbesar di kelasnya, optimalisasi perangkat lunak dan efisiensi chipset membuatnya bekerja sangat efektif dalam menopang kebutuhan harian. Dalam pemakaian nyata, ponsel ini dengan mudah bertahan dari pagi hingga malam pada skenario berat, dan kerap masih menyisakan daya hingga esok hari. Beralih ke bagian fotografi, kamera belakang pada Samsung Galaxy S25 FE menghadirkan pengalaman fotografi yang serbaguna dan andal, setara dengan standar ponsel flagship. Ponsel ini dilengkapi dengan 3 kamera yang terdiri dari lensa utama 50 MP yang didukung fitur Optical Image Stabilization untuk menghasilkan foto yang tajam dan stabil. Lensa ini dipadukan dengan lensa ultrawide 12 MP untuk menangkap lanskap yang luas dan lensa telefoto 8 MP dengan optical zoom 3 kali yang didukung OIS untuk mendapatkan detail dari jarak jauh. Hasil kameranya mampu menghasilkan foto-foto yang tajam, detail, dan kaya warna dalam kondisi cahaya yang cukup. Yang paling menarik justru di bagian kamera depan. Galaxy S24 FE memakai kamera depan 10 MP. Di Galaxy S25 FE ini, kamera depannya meningkat menjadi 12 MP. Menariknya, sensor ini merupakan sensor yang sama dengan yang digunakan pada lini utama Samsung Galaxy S25.
Ponsel ini menawarkan pengalaman penggunaan AI yang keren lewat Galaxy AI. Kehadiran fitur AI kelas atas di model yang lebih terjangkau ini menjadi langkah penting, karena sebelumnya hanya tersedia di lini Galaxy S Series. Salah satu andalannya adalah Generative Edit. Fitur ini memperluas ruang kreativitas dalam fotografi dengan cara yang sangat praktis. Pengguna dapat mengolah gambar secara mudah, misalnya menghapus objek yang mengganggu sehingga hasil foto tampak rapi dan profesional langsung dari ponsel. Selain AI, S25 FE juga mendukung Samsung DeX, sebuah fitur produktivitas andalan yang memungkinkan ponsel ini memberikan pengalaman layaknya desktop PC saat dihubungkan ke monitor. Samsung Galaxy dari seri S kini mendapat pembaruan OS yang panjang. Khusus untuk seri S jelas pembaruan atau update-nya lebih panjang dibanding beberapa tipe seri A. Galaxy S25 FE sendiri dijamin akan menerima 7 generasi pembaruan sistem operasi Android dan 7 tahun pembaruan keamanan. Diluncurkan dengan Android 16, Galaxy S25 FE jelas bakal mendapatkan pembaruan hingga Android 23, kemungkinan besar hingga tahun 2032. Di sektor dapur pacu, Galaxy S25 FE ditenagai chipset Exynos 2400. Ini merupakan chip yang sama dengan yang digunakan pada Galaxy S24 dan S24 Plus. Yang berarti secara performa sebenarnya tidak masalah. Samsung Galaxy S25 FE yang dijual di Indonesia ditawarkan dengan harga mulai 9 jutaan rupiah. Harganya berbeda tergantung dengan tipe storage yang dipilih yakni ada 128, 256, dan 512 GB. Opsi storage yang cukup beragam ini tergolong menarik. Sayangnya, Samsung hanya menawarkan RAM 8 GB saja. Oh ya, Galaxy S25 FE menawarkan dukungan pengisian daya 45 Watt. Namun, ada pengujian yang menyatakan kalau kecepatan pengisian dayanya tidak sampai 45 Watt, tapi itu tak perlu dipermasalahkan. Kesimpulan, Samsung Galaxy S25 FE adalah ponsel yang bisa dikatakan punya dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, ponsel ini menawarkan esensi sebuah ponsel flagship modern, mulai dari desain premium, kualitas layar terbaik di kelasnya, hingga performa yang andal. Keunggulannya diperkuat oleh komitmen perangkat lunak luar biasa berupa jaminan pembaruan 7 tahun dan akses penuh ke ekosistem Galaxy AI. Dengan harga barunya 9 jutaan rupiah, menurut saya Galaxy S25 FE ini menarik dibeli ketika harga jualnya mengalami penurunan. Pasalnya, harganya cenderung mendekati seri utama, yakni Galaxy S25 standar yang jelas punya poin keunggulan yang lebih baik. Oke, jadi demikian saja informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang berminat meminang smartphone ini. Seperti biasa untuk pembelian silahkan kunjungi link toko resmi di deskripsi video ini. Sekarang saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.